Halo guys, ketemu lagi dengan gua Alkemi Arka. Kali ini gua akan membahas hal-hal yang cukup menyinggung guys. Sebelum gua mulai pembahasan yang gua mau omongin, gua mau pastikan omongan gua ini belum tentu benar ya. Belum tentu uh, sesuai dengan kejadiannya, atau misalkan belum uh, intinya omongan gue harus diklarifikasi dulu guys sebelum kalian cerna ya, karena belum tentu juga semua omongan yang gue keluarin sekarang itu sesuai dengan apa yang kalian ingin dengar ya. Oke. Seperti yang lu lihat di belakang gua ya, ada gambar peringatan darurat berwarna biru, lambang Garuda dengan background biru yang sedang viral belakangan ini guys. Ini adalah sebuah hal yang cukup miris ya guys, dimana semua orang sekarang sedang menyuarakan pendapatnya masing-masing ya mengenai hal ini. Yang ingin gue bahas adalah tentang apa yang terjadi belakangan ini ya. Kenapa banyak yang demo ya, banyak yang di Twitter banyak yang ngepost gambar-gambar biru ini ya, Garuda berwarna biru ini karena ada sesuatu yang tidak benar sedang terjadi di Indonesia guys. Yang pertama gua mau bahas alasan kenapa warna biru ini bisa muncul guys ya. Background biru ini, dan ini sebenarnya meme ya guys, si gambar ini tuh meme dari kapan tahun ya, udah lama, cuman sekarang dipakai untuk memperlihatkan kedaruratan yang ada di Indonesia guys. Oke, disclaimer lagi guys, mungkin pembahasan gua gak akan berdampak apa-apa guys ya. Kemudian untuk yang bilang gua FOMO atau apa ya, itu terserah ya guys, karena ya tidak umum ya ada VTuber bahas yang beginian guys ya. Tidak semua orang juga mau dengar ya, apalagi mungkin yang nonton gua dikit juga ya, banyak anak-anak juga ya. Tapi ya seenggaknya gua ikut bersuara guys. Sebenarnya nggak penting juga gua bersuara begini ya, nggak ada untungnya juga buat gua, tapi gua akan mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi di Indonesia ini guys. Nah, kalau kalian memang apatis dan tidak mau dengar, kalian tinggal skip aja guys ya, karena pembahasan ini mungkin bukan pembahasan untuk semua orang. Oke, yang pertama, kalian sudah lihat sekarang di mana-mana di media sosial banyak yang sedang membicarakan hal ini guys ya, dimana yang katanya negara kita sedang darurat konstitusional guys ya, dimana kejadian ini terjadi pada tanggal 21 guys ya. Tanggal 21 ada sebuah kebijakan dari pemerintah yang tidak sesuai dengan apa yang harusnya mereka lakukan guys. Kalian mungkin sudah tahu ya, sudah mengikuti apa-apa aja yang terjadi ya. Sekarang banyak influencer juga yang sudah mulai aware ya, banyak yang membicarakan apa yang sedang terjadi sekarang ya. Nah, gua akan menjabarkan ulang ya mengenai hal ini. Yang pertama, yang tadi gua maksud kebijakan
yang dibuat oleh Mahkamah Agung itu adalah sesuatu seperti bola panas ya, yang menggulung sampai besar dan kemudian sekarang pecah guys ya. Yaitu tentang aturan yang dibahas mengenai Undang-Undang Pilkada nomor 60 dan 70 guys, yang isinya itu mengenai threshold ya. Mungkin kalian tidak paham ya threshold apa. Threshold itu kayak misalkan lu mau beli ciki ya, misalkan ya, si tukang warungnya itu minimal beli ciki harus 5 guys. Nah sedangkan kalian hanya bisa beli 2, nah, berarti kalian gak bisa dong beli ciki. Nah, itu bahasan sederhananya guys, threshold ya. Jadi thresholdnya itu 20% guys ya. Sedangkan yang sekarang yang sudah di ACC atau sudah disahkan oleh MK itu 7,5% guys. Otomatis ada penurunan guys. Artinya semua orang yang partainya thresholdnya di bawah 20 sekarang bisa mencalonkan pemilihan kepala daerahnya masing-masing, calonnya masing-masing. Nah, yang kedua itu adalah tentang batas usia ya. Batas usia yang dikabulkan MK, sebenarnya tidak dikabulkan MK guys, tapi sebenarnya si aturan ini itu sudah benar ya. Cuman aturannya itu memang usia calon untuk mendaftar di pilkada itu harus 30 ya, usianya harus 30 ya, pas dia mendaftar di KPU ya. Sedangkan yang ingin dirubah yaitu atau ingin diakali kasarnya itu adalah usia itu didaftarkan pas pelantikan guys, 30-nya. Jadi kalau misalkan umurnya masih 29 tapi dia mendaftar ke KPU itu bisa guys. Nah mereka pengennya begitu, setelah nanti pelantikan baru 30. Nah otomatis ada hal-hal yang sensitif di situ guys. Kenapa? Ya karena kita tahu sendiri ya, yang jadi bakal calonnya itu adalah anak presiden guys, yaitu Kaisang, dimana dia sekarang umurnya 25 Desember 94 kalau nggak salah kelahirannya. Nah dia itu umurnya sekarang 29 guys. Nah, tapi setelah nanti pelantikan dia 30. Makanya ini jadi masalah guys untuk para rezim ya. Karena mereka ingin Kaisang segera mendaftar di pilkada. Karena mereka tahu kalau ini akan menang guys. Nah, ini kita akan nyambung nanti ke bahasan yang lebih mengerikan lagi guys ya. Ya kalian dengerin aja udah ya. Nah, jadi yang dimasalahkan sekarang itu adalah usia yang harusnya dia tidak bisa mencalonkan diri, jadi bisa mencalonkan diri. Kemudian threshold yang mereka ingin ubah adalah tetap 20%. Ya, yang di DPR itu mereka mencoba untuk merubah itu, guys. Jadi kemarin yang ada balik yang siapa ketuanya gue lupa ya. Nah, itu dia mencoba untuk merevisi itu dan membuat undang-undang dalam waktu sekiranya 7 jam ya. Jadi cepat banget itu guys ya. Bukan hanya cepat ya, itu gila sih namanya ya. Kenapa hal yang seperti itu bisa cepat, sedangkan aturan-aturan kayak perampasan aset, kemudian untuk yang apa namanya undang-undang apa yang etnik yang itu lama guys dibuatnya guys. Sedangkan yang beginian sehari jadi guys. Nah itu yang dipermasalahkan oleh para mahasiswa, buruh, kemudian masyarakat yang tidak terima dengan hal itu.
Kenapa? Karena mereka mencoba untuk mengakali konstitusi kita, guys, ya. Mengakali konstitusi Indonesia, guys, yang seharusnya mereka patuhi. Yang dimana konstitusi tertinggi kita adalah Mahkamah Konstitusi, sudah jelas. Nah, yang menjadi masalahnya lagi, mereka yang di DPR, ya, dulu ketika MK bilang pas cawapres itu, MK bilang perubahannya itu bisa dirubah oleh MK, ya, jadi konstitusinya berubah. Nah, berarti kita sudah tidak usah banyak ngomong lagi, ya, kita terima aja Gibran sebagai cawapres, ya. Semua orang juga sudah menerima kalau Gibran cawapres, tidak ada yang menolak itu karena konstitusi juga sudah mengamini itu. Nah, sekarang keluarganya presiden ingin mencoba lagi hal yang sama, guys. Nah, itu yang jadi permasalahan di sini, guys. Nah, kenapa mereka tidak menunda dulu gitu, ya? Karena kan sebenarnya Kaisang bisa mendaftar nanti, ya, pas 2029 ketika umurnya udah 35. Itu lebih make sense, ya, kalau dia mau maju. Tapi kenapa dia harus dipaksa maju sekarang? Itu jadi pertanyaan masyarakat, guys, ya, terutama gua, ya. Gua jadi penasaran kenapa Kaisang harus sekarang gitu, kan bisa aja nanti, ya, padahal nanti juga tidak akan ada masalah apa-apa, guys, tidak akan menjadi hal yang ribut kayak sekarang, ya. Nah, pada ujungnya gua jadinya mentafsirkan beberapa hal. Yang pertama, ada hal yang ingin mereka lanjutkan, sudah jelas, ya. Kepemimpinan sekarang berarti kalau misalkan Kaisang jadi gubernur di Jakarta, yang pertama sekarang wapresnya kakaknya. Nah, nanti kepala daerahnya adalah adiknya. Nah, setelah 5 tahun kemungkinan mereka berdua bisa nyapres, guys. Yang satu jadi presiden, yang satu jadi wakil presiden. Nah, itu kemungkinan terburuk kejadian ini, ya, guys. Kalau misalkan kita diam saja, ya. Kalau kita sebenarnya kenapa sih mereka naik jadi kakak adik, jadi cawapres dan wapres, kan gak masalah. Memang gue akuin gue gak masalah kalau misalkan Gibran sama Kaisang duet jadi cawapres dan capres. Tapi ini yang akan gue bahas. Kenapa mereka tidak bisa dan tidak boleh menjadi hal yang seperti itu, guys, cawapres dan wapres bersamaan. Yang pertama itu udah nepotisme, guys, sudah jelas, ya, kemungkinan nepotismenya tinggi, ya, dinastinya akan terus berjalan sampai kakeknya, neneknya, keluarganya semua, ya, sampai Jan Etes yang cucu Jokowi sekarang itu bisa saja dipersiapkan untuk menjadi kepala daerah, ya. Itu pikiran-pikiran gilanya, guys, ya. Nah, tapi yang menjadi miris sekarang adalah Indonesia itu tidak ada oposisi, guys. Ya, maksudnya apa? Tidak ada oposisi. Jadi sekarang kita bisa lihat semua partai itu berkumpul jadi satu, guys. Yang artinya mereka sedang melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena dalam pembahasan politik itu ada namanya, guys, kartel politik, guys. Kartel politik itu dimana ketika partai-partai itu bergabung menjadi satu, guys, dan menentukan apa yang mereka inginkan. Nah, itu lebih berbahaya lagi dari cawapres Gibran dan Kaisang, guys, karena mereka berdua bakal hanya jadi boneka mereka saja. Jadi akan jadi boneka kartel ini, guys, ya. Nah, kecenderungan kartel politik itu memang mengerikan, guys, ya. Dan sekarang sedang terjadi, guys, ya. Kartel politik itu biasanya akan berhubungan dengan korupsi politik, guys. Dimana korupsi politik itu, ya, kalian sendiri juga sudah tahu, ya, kalau misalkan pendanaan partai itu bukan dari simpatisan, guys, tapi sekarang itu kebanyakan dari negara. Nah, apa jadinya kalau misalkan semua partai yang terlalu dekat dengan negara itu biasanya akan terjadi korupsi, ya.
Ya mungkin pembahasan ini jadi berat banget ya karena sudah menjelaskan eh, kartel politik ya. Ini tuh sebenarnya Kaisang, Gibran, Jokowi itu hanyalah sebuah gunung es guys, yang dimana bawahnya itu lebih mengerikan lagi guys. Oligarki-oligarki di bawah Jokowi, di belakang Jokowi itu lebih ngeri lagi guys. Ya mereka itu tidak pandang bulu guys, tidak akan berpikir kalau misalkan ada orang kelaparan, ada orang kekurangan duit atau gak kerja ya, pengangguran banyak, mereka nggak akan memikirkan hal itu guys. Inilah ketika sebuah partai berkoalisi itu dia terpolarisasi guys ya. Maksudnya sebuah partai itu dia kan punya ideologinya masing-masing guys. Ya, ideologi mereka itu pasti berbeda-beda guys. Dari mulai partai 1, partai 2 atau partai A, partai B itu punya ideologi berbeda. Bagaimana kalau mereka bergabung guys? Misalkan partai A ideologinya A, terus partai B ideologinya B juga, terus mereka bergabung. Gak mungkin ideologinya jadi partai A B, itu gak mungkin guys. Pasti ada deal-dealan di situ guys ya. Itu baru satu guys. Kalau misalkan dia bergabung ya. Kalau misalkan dia bergabung itu namanya aduh gua lupa namanya ini guys. Namanya itu ya dualisme guys ya, namanya dualisme partai guys. Itu baru satu dua ya, baru dua, satu partai dengan satu partai ya. Nah, dua partai ini aja sudah terpolarisasi guys ya ideologinya ya. Jadi ideologinya itu akan terpolarisasi ya. Jadi dia itu akan tidak jelas guys ujungnya apa gitu. Apalagi kalau misalkan 3 sampai 5 guys. Nah, 3 sampai 5 partai. Itu biasanya ideologinya itu plural guys ya. Jadi terpolarisasi sama beda-beda guys. Udah 2 aja udah beda apalagi 5 guys. Nah, itu tujuannya juga kita sudah tidak tahu itu tujuannya apa. Nah, apalagi kalau misalkan 5, lebih dari 5 guys. Nah, itu ada tipologi ya, namanya tipologi sistem kepartaian Sartori ya. Dia menyebutkan kalau misalkan lebih dari 5 itu disebutnya pluralisme ekstrim guys. Terpolarisasi ekstrim. Tujuannya itu kita bahkan tidak akan tahu tujuan mereka itu apa. Tapi pasti ada satu tujuan yang mereka amini semua guys. Nah, itu yang berbahaya. Itulah yang disebut kartel politik guys. Ketika semua kartel itu, semua partai itu bersatu dan membuat satu koalisi yang besar ya. Koalisi besar dengan tujuan yang sama ya. Dan pasti tujuannya itu untuk menguntungkan mereka sendiri guys. Ya. Yang bahayanya lagi ketika semua partai bersatu dan tidak ada oposisi. Tidak ada partai yang ideologinya itu berbeda guys dengan yang kartel itu. Kalau misalkan semua partainya bersatu dan tidak ada oposisi, tidak ada ideologi yang berbeda, Indonesia gua jamin musnah guys ya, karena mereka akan dikendalikan oleh kartel ini, yang dimana kartel ini pasti pembiayaannya dari oligarki, dan mereka akan membuat aturan-aturan yang menguntungkan mereka sendiri. Inilah ujungnya guys, kehancuran Indonesia. Peringatan darurat ini adalah untuk mengarah ke sana. Ya, ngeri ya guys. Tapi ya ini adalah pemikiran awam gua ya, yang gua mencoba mencerna ya apa yang terjadi. Ya gua menerka-nerka, tapi ujungnya adalah ke kartel politik guys. Dan kartel politik ini yang namanya kartel ya, seperti kartel dagang, kartel-kartel yang lain, mereka akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka. Kalau kartel dagang mungkin dia akan menjual barang sesuai dengan harga yang mereka mau. Bisa 1 juta, 2 juta, 10 juta. Nah, kita konsumen hanya akan mengikuti kartel tersebut. Apalagi kalau kartel politik guys, dimana semua tujuannya hanya satu,
yaitu melanggengkan kekuasaan mereka sendiri. Itu gua kalau mikir itu ngeri guys, ngeri sumpah. Mau dibawa kemana negara kita? Kita sebagai anak-anak muda guys, Gen Z, Gen Alpha, milenial ya, kita harus aware dengan hal ini guys. Karena kalau misalkan kita tidak aware, yang akan menanggung di masa depan adalah kita-kita sendiri guys. Kalau misalkan Indonesia sudah, sebenarnya kartel ini mungkin sudah ada ya, mungkin sekarang juga sudah berlaku dari kartel ini. Cuman ya kita bisa berharap kalau mereka yang di atas sana, elit-elit politik ini punya hati guys. Mereka sadar bahwa yang mereka lakukan adalah salah dan mereka berhenti melakukan itu, baru kita bisa tenang guys. Tapi yang seperti kalian tahu, kejadian sekarang adalah salah satu dari keinginan mereka guys. Oke, sekali lagi gua Alkemi Harka. Kalian jangan takut. Apa yang akan terjadi kita hadapi dengan senyuman guys. Kita positif kalau Indonesia akan baik-baik saja. Thank you semua.